Ya, PDIP masih menunggu arahan dari Ketua Umum mereka Megawati Soekarno Putri mengenai keputusan bergabung ke pemerintah Prabowo Gibran atau menancapkan posisinya sebagai oposisi. Sementara PKB dan PKS masih menunggu arahan Dewan Syuro apakah berada di luar pemerintahan atau bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Ya, akankah PDI Perjuangan, PKS hingga PKB tergoda rayuan koalisi kubu Prabowo Gibran? Pemirsa, sudah bergabung bersama kami sejumlah narasumber dari sejumlah parpol. Ada Dewan Pembina Partai Gerindra, yaitu ada Bang Andre Rosiade. Kemudian juga ada Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu ada Bang Syaiful Huda. Dan politisi PDIP, yaitu ada Bang Ciko atau Syiril Raul Hakim. Selamat sore Bapak-Bapak semua, baru bergabung Bang Andre dan juga Bang Ciko. Selamat sore, selamat sore Bang Ciko, selamat sore Bayu. Siap, Om Andre. Baik. Nah, pertama saya ingin menuju ke Bang Ciko terlebih dahulu. Tampaknya koalisi Prabowo Gibran ini ingin melebarkan, menguatkan koalisinya mendatang di pemerintahan. Nah, dari PDIP sendiri, apakah kira-kira ini akan beralih menjadi pendukung pemerintahan yang baru atau tetap kekeh untuk berada di kubu oposisi pemerintahan? Kami sekarang belum saatnya kami menyampaikan apa yang menjadi keputusan karena tentu di internal kami masih dibicarakan terus dan tadi sudah disampaikan oleh senior saya, Bung Ahmad Basarah, bahwa memang di PDI Perjuangan hal-hal yang terkait dengan kebijakan strategis menjadi hak prerogatif dari Ibu Ketua Umum. Dan tentunya Ibu Ketua Umum dalam mengambil keputusan akan menyerap aspirasi dari bawah. Dan tadi sudah disampaikan bahwa kami akan menyelenggarakan Rakernas. Dan ini masih bulan 4 ya, baru memasuki bulan 5 dan presiden yang baru akan baru dilantik pada bulan Oktober. Saya rasa masih banyak waktu dan kita yang pasti nomor satu kita harus menghargai siapa-siapa yang lebih berhak untuk berada di dalam pemerintahan. Tentunya mereka-mereka yang telah berjuang untuk memenangkan pertarungan Pilpres kemarin dan kita menghormati. Dan bagi PDI Perjuangan sebenarnya kita dalam posisi yang sangat santai dalam tanda kutip karena sebagai partai politik, kita adalah pemenang dari pemilu legislatif dan tentunya ini akan menjadi kekuatan bagi kami dan juga daya tawarnya lumayan lah. Karena ada kepentingan tentunya untuk berbagai koalisi politik untuk mengajak kami bergabung dan tentu kami juga harus bersikap betul-betul hati-hati dan sesuai dengan apa yang menjadi visi misi kami. Bang Ciko, ini tentunya yang diutamakan adalah visi misi. Ya, Bang Ciko kan masih menunggu ya, gitu. Tapi gini Bang, kalau menunggu kan tadi Bang Ciko bilang masih ada waktu sampai Oktober begitu ya. Tapi udah mulai digoda-goda belum Bang? Udah mulai diajak-ajak belum Bang? Gimana? So, saya pribadi nggak tahu, tetapi tentunya komunikasi di antara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, Bung Andre sendiri tahu bahwa tidak pernah berhenti. Apalagi Mbak Puan ini kan pimpinan DPR ya, kan nggak mungkin Mbak Puan karena dalam kontestasi Pilpres terus nyuekin istilahnya nggak mau ngomong sama yang berseberangan kan nggak mungkin. Kalau berarti kan tidak parlemennya nanti nggak bisa jalan. Bahkan beberapa waktu lalu baru saja mengesahkan undang-undang bersama ya kan. Artinya Mbak Puan sendiri pastinya dengan pimpinan Gerindra, Bang Sufmi Dasko punya jalur komunikasi yang sangat cair dan lancar dan dalam 1 minggu bisa berbicara mungkin 2-3 kali bertemu dan ini nggak pernah henti gitu. Kami sebagai partai selalu menganggap Partai Gerindra adalah sebagai tanda kutip mitra yang bersama-sama dengan partai-partai politik lain yang berada di Indonesia dan khususnya yang berada di parlemen untuk membangun. Oke, Bang Ciko. Halo, Bang Ciko masih mendengar kami? Keberadaan di dalam maupun di luar pemerintahan itu hal yang biasa. Ya, Bang Ciko, kalau kita mendengar statement dari Bang Ciko, tampaknya para elit antara PDIP dengan Gerindra ini baik-baik aja, akur-akur aja, komunikasi berjalan terus. Tapi kan kalau bicara soal koalisi, kalau di PDIP kuncinya adalah Ibu Megawati, kemudian juga Gerindra ada Pak Prabowo Subianto. Kita mendengar wacana bahwa keduanya rencananya akan bertemu setelah Lebaran. Nah itu kapan Bang akan bertemunya? Atau jangan-jangan di luar media udah ketemu? Atau mungkin sudah berdiskusi? Jangan-jangan udah video call ya. Enggak juga. Enggak, saya kalau
ditanya, saya jujur tidak tahu secara detail kapannya. Ya saya rasa Bung Andre juga belum tentu tahu secara detail. Ini kan pimpinan-pimpinan kami yang punya jalur komunikasi yang khusus gitu ya. Utusan-utusannya masing-masing juga pasti khusus dan tidak mungkin segitu mudahnya membeberkan ke media. Saya sendiri nggak tahu, tapi saya bisa pastikan bahwa karena hubungan yang begitu baik antara Bu Mega dan Pak Prabowo selama ini, walaupun sering berkontestasi dalam pilpres maupun pileg, ya kan sebagai pimpinan partai, apalagi partai-partai yang dipimpin oleh beliau-beliau berdua, partai besar di Indonesia ini pasti mempunyai saling respect di antara mereka, dan bukan hal yang aneh kalau mereka bertemu dalam waktu dekat. Tapi pastinya kapannya saya nggak tahu. Oke, saya geser ke Bang Andre. Bang, tadi Bang Ciko kan bilang PDI, ya kita tahu lah PDI pemenang pemilu, kemudian punya kekuatan juga di parlemen. Bicara soal koalisi, apakah PDIP ini jadi target utamanya Gerindra gitu untuk digoda ya masuk pada koalisi? Jadi gini, Bay, ini kan saya sama Bang Ciko ini sehari ini udah 3 kali kita dari tadi malam. Ya udah sekarang keempat berarti kan, ya udah nggak apa-apa. Ya dia udah kayak minum obat ke sama Bang Ciko. Jadi gini, udah kayak kakek rusak juga omongnya. Iya. Jadi gini, saya ingin tegaskan, Pak Prabowo tuh ada 2 hal yang selalu disampaikan dia berulang-ulang. Yang pertama, syarat Indonesia menjadi negara maju itu elit itu harus guyup dan rukun. Tentu setelah kompetisi yang keras, ya kita harus kembali duduk bersama-sama, bersilaturahim, ya membangun kebersamaan sehingga Indonesia yang guyup dan persatuan ini terwujud. Kalau kita guyup bersatu, insya Allah Indonesia jadi maju. Yang kedua adalah Pak Prabowo juga berulang-ulang kali menyampaikan bahwa kalau takdir Allah menyatakan beliau sebagai Presiden Indonesia ke-8 dan kalau rakyat memberikan mandat ke beliau menjadi Presiden Indonesia ke-8, beliau akan mengajak seluruh kekuatan politik yang ada untuk bersama-sama bergotong royong membangun Indonesia. Nah, tentu setelah keputusan Mahkamah Konstitusi, ya tentu akan ada pertemuan-pertemuan dengan seluruh kekuatan politik yang ada. Kita akan bersilaturahim, berdiskusi untuk bersama-sama bergotong royong membangun bangsa dan negara. Saya rasa semuanya mungkin menunggu keputusan MK. Dan insya Allah besok akan ada keputusan KPU, di mana KPU besok pagi akan menyerahkan secara resmi, menetapkan secara resmi Pak Prabowo adalah presiden terpilih. Nah, mungkin setelah itu akan ada pertemuan-pertemuan yang akan dilakukan. Hubungan Gerindra dan PDIP apa? Bagaimana? Saya ingin jelaskan. Di saat kita berkompetisi secara keras di Pilpres maupun Pileg 2024 yang lalu, Partai Gerindra dan PDI Perjuangan masih terus melakukan kerjasama di parlemen. Ya, tadi Bang Ciko sudah menyampaikan bagaimana komunikasi pimpinan Gerindra dan pimpinan PDI Perjuangan, Bang Dasko dengan Mbak Puan yang begitu baik dan harmonis. Lalu kerjasama di parlemen pun terus dilakukan. Jadi selama kita berkompetisi, PDI Perjuangan dan Gerindra masih bekerja sama, bergotong royong di parlemen untuk membantu pemerintah. Itu kita lakukan. Jadi tidak ada masalah hubungan Partai Gerindra dan Pak Prabowo, hubungan pimpinan Gerindra dengan pimpinan PDI, ya. Ya, apalagi hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega. Pak Prabowo sangat baik hubungannya dengan Bu Mega, Pak Prabowo sangat menghormati Bu Mega, dan begitu juga sebalik. Jadi mudah-mudahan ya rencana pertemuan yang akan diatur akan segera ada kecocokan jadwal. Ya, mohon tunggu dan mohon doanya saja. Ya, gitu, mohon doanya gitu ya, mudah-mudahan. Tapi dalam konteks koalisi 2024 sampai saat ini kan gue udah ketemu 3 kali kan kemarin kan katanya. Sekarang ini pertemuan keempat antara Bang Andre sama Bang Ciko. Nah, di pertemuan keempat ini tolong dong dikasih spill juga ke kita gitu loh. Kenapa sih nggak jadi-jadi itu pertemuan atau pembahasan koalisi 2024-nya nggak jadi-jadi, ini ada apa gitu loh? Apa gini, Bay? Sing sabar, Bay. Ojo susu ini putusan MK baru kemarin. Besok itu baru akan ada penetapan dari KPU. Baik. Tentu akan ada pertemuan-pertemuan. Kalau pertemuan di belakang layar tentu ada. Ya, video call tadi ya Bang ya? Gerindra dan enggak, saya nggak tahu kalau ada video call. Ya. Saya tahu adalah pertemuan antara pimpinan PDI Perjuangan dan Partai Gerindra itu secara rutin dilakukan, gitu loh. Okay. Ya,
di parlemen ya itu komunikasi tetap berjalan dengan baik. Jadi tentu lagi dipersiapkan kapan jadwalnya Bu Mega yang pas, kapan jadwalnya Pak Prabowo yang pas. Yang jelas kami meyakini seluruh tokoh politik yang ada di Indonesia, seluruh pimpinan partai politik yang ada di Indonesia ini negarawan. Oke, baik. Setelah kita kompetisi yang keras, saatnya kita kembali bersatu bersama-sama membangun bangsa dan negara. Nah, apakah nanti partai-partai politik akan bergabung dalam kabinet Pak Prabowo atau dalam koalisi pemerintahan Pak Prabowo? Tentu setiap partai punya mekanisme masing-masing partai dalam pengambilan keputusan. Contoh, PDI Perjuangan ada hak prerogatif ketua umum, ada rakernas partai, mekanisme pengambil keputusan tentu kita hormati. Tapi kalau di kami, tentu kami berharap bahwa pemerintahan Pak Prabowo ini bisa kuat dan bisa mengajak seluruh kekuatan politik yang ada. Karena itulah keinginan Pak Prabowo sejak zaman kampanye beliau menyampaikan, kalau mandat diberikan kepada saya akan menjadi presiden seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya presiden pemilih 02, tapi presiden seluruh rakyat Indonesia. Dan saya akan ajak seluruh kekuatan yang ada, akan saya rangkul untuk gotong royong membangun bangsa dan negara. Oke, baik. Nah, saya ingin ke Bang Ciko nanti. Bang Ciko begini, kalau kita dengar-dengar nih jangan-jangan memang sudah ada perbincangan di balik layar begitu ya. Tapi mungkin apakah ada persoalan internal antar tokoh partai yang di atas ini yang elit? Mungkinkah hubungan antara Bu Megawati dengan Pak Joko Widodo? Tapi nanti dijawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Saya ingin ke Bang Ciko, langsung saja Bang Ciko. Apakah mungkin saat ini ada terkendala kalau ingin berkoalisi soal hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak Joko Widodo? Saya melihat ini yang utama bagi PDI Perjuangan, bagi kami melihat Pak Prabowo ini adalah entitas yang berbeda dengan Pak Jokowi. Mereka dua individu yang berbeda, dan juga kita juga mengetahui pastinya satu sama lain juga tidak mau selalu dianggap satu renceng ya, dalam tanda kutip ya. Pak Prabowo sendiri kan juga sosok yang